Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel opini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sipa Nurani dengan NIM G19-10849. Apa itu artikel opini? Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, memengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Mengapa disebut tulisan lepas? Karena siapapun boleh menulis artikel dengan topik bebas sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Ditulisnya pun boleh di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Ada jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel praktis. Yang kedua, artikel ringan. Yang ketiga, artikel halaman opini. Dan yang terakhir, artikel analisis ahli. Kemudian, syarat menjadi penulis. Yang pertama, teknikal, mental, reading habit, dan intelektual. Kemudian ada tahapan penulisan artikel. Yang pertama, aspek administratif, aspek teknis, aspek akademis, dan aspek psikologis. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan penulisan. Yang pertama, fokus hanya kepada tulisan dan hindari gangguan yang membuatmu tidak fokus. Kemudian, berpedoman pada kerangka karangan atau outline yang sudah dibuat disertai daftar referensi di atas meja kerja kita. Menulis terus dan jangan hiraukan gangguan. Selanjutnya, saat rangkaian kata mengalir deras, tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghentikannya kecuali kata itu sendiri. Kemudian berhentilah pada titik penghabisan. Dan yang terakhir, ingat, menulis artikel harus utuh dan tuntas, utuh gagasannya, tuntas pembahasannya. Selanjutnya, tahap perbaikan materi tulisan atau disebut editing. Yang pertama, revisi judul, yang kedua, revisi intro, yang ketiga, revisi komposisi, yang keempat, revisi akurasi dan relevansi data, yang kelima, revisi ejaan dan istilah teknis, yang keenam, revisi gramatika, yang ketujuh, revisi bobot dan substansi materi tulisan, dan yang terakhir, asumsi dampak yang diharapkan. Selanjutnya ada ide menulis artikel opini. Yang pertama, carilah ide yang menarik. Yang kedua, ide ada di mana saja dan bisa dicari atau ditemukan kapan saja, serta oleh siapa saja, asalkan kita bersikap kreatif. Yang terakhir, kita harus banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, banyak berbuat atau mengalami suatu hal secara langsung. Adapun sumber ide yang kemudian diangkat menjadi topik. Yang pertama, pengalaman pribadi, hobi atau keterampilan, pengalaman pekerjaan atau profesi, pelajaran sekolah, kuliah, penataran, ataupun pelatihan. Pendapat dan hasil pengamatan pribadi seperti kritikan pada permainan, pertunjukan, pameran, film, sinetron, buku, puisi, kaset, dan lukisan. Kemudian peristiwa aktual, yakni peristiwa yang sedang atau baru terjadi dan menjadi sorotan serta pembicaraan publik, seperti berita halaman muka surat kabar, berita radio dan televisi, ceramah atau penemuan mutakhir, dan yang terakhir yaitu peristiwa yang bakal terjadi. Kemudian selanjutnya, menyeleksi dan menetapkan ide. Yang pertama, tidak semua ide dapat ditulis untuk media, seperti surat kabar, majalah, dan tabloid, walau menarik dan orisinal. Kemudian, ide baru gagasan yang bersifat abstrak dan konseptual. Dan yang terakhir, ide harus ditingkatkan menjadi topik secara konkret sehingga operasional. Selanjutnya, apa saja sih syarat ide? Jadi ada 3 hal syarat ide. Yang pertama, aktual, yang kedua, relevan, dan yang terakhir, terjangkau. Adapun kriteria topik artikel. Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan, pendidikan, atau bidang keahlian. Yang kedua, topik harus menarik minat kita sekaligus menarik minat khalayak. Yang ketiga, topik harus sesuai dengan bingkai pengetahuan khalayak. Yang keempat, topik harus aktual, fenomenal, atau kontroversial.
5. Topik harus jelas ruang lingkup dan pembatasannya atau spesifik. Dan yang terakhir, topik harus dapat ditunjang dengan bahan ada atau referensial. Selanjutnya, ada pun syarat judul artikel, yaitu provokatif, singkat dan padat, relevan, fungsional, informal, representatif, dan merujuk pada bahasa baku. Selanjutnya yang terakhir dari pembahasan ini yaitu tesis dalam penulisan artikel opini menurut Sid Daler-Ahmed. Yang pertama, ringkas dan jelas. Yang dimaksud ringkas dan jelas yaitu kalimat yang ringkas, jelas, jernih, dan mudah dipahami maksudnya. Yang kedua, mencerminkan topik, yaitu harus mencerminkan pokok persoalan yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, mengandung kebaruan, yaitu jangan sampai terjadi pengulangan atau tidak ada sesuatu yang baru dalam tesis yang kita tawarkan kepada khalayak pembaca. Selesai sudah di pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.